Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS jaringan komputer yang nomor 4 dan yang terakhir. Jelaskan bagaimana prinsip kerja dari layar model OSI dan TCP atau IP. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model jaringan 7 lapis yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan antar perangkat di jaringan. Jadi 7 lapis dalam model OSI itu adalah yang pertama ada lapisan fisik atau physical layer. Jadi lapisan ini menangani transmisi data fisik antar perangkat. Yang kedua ada lapisan data link atau data link layer. Lapisan ini menangani transmisi data yang bebas dari kesalahan antar perangkat. Yang ketiga, lapisan jaringan atau network layer. Lapisan ini menangani pengalamatan dan routing data antar jaringan. Keempat, lapisan transport atau transport layer. Layer ini menangani pengiriman data yang andal antar aplikasi. Yang kelima adalah lapisan sesi atau session layer. Lapisan ini menangani manajemen sesi antara aplikasi. Yang keenam ada lapisan presentasi atau presentation layer. Lapisan ini menangani format data dan representasi data. Dan yang terakhir, lapisan aplikasi atau application layer. Jadi lapisan ini menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna. Selanjutnya, model TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan 4 lapis yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mendefinisikan bagaimana data ditransmisikan di internet. Jadi 4 lapis dalam model TCP atau IP adalah yang pertama ada lapisan akses jaringan. Jadi ini fungsinya mengirimkan data melalui media fisik menggunakan protokol Ethernet, Wi-Fi atau lainnya. Dan kedua ada lapisan internet. Fungsinya ini mengirimkan data antar jaringan menggunakan alamat IP dan protokol routing IP. Yang ketiga ada lapisan transport. Fungsinya ini mengirim data antar aplikasi secara andal menggunakan protokol TCP atau UDP. Dan yang terakhir ada lapisan aplikasi. Jadi yang terakhir ini menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna seperti email, file transfer, dan web browsing. Di sini ada perbedaan model OSI dan TCP atau IP. Jadi secara umum, model OSI itu lebih teoritis dan digunakan sebagai alat pendidikan untuk memahami fungsi jaringan. Sedangkan model TCP atau IP lebih praktis digunakan sebagai kerangka kerja standar untuk mengimplementasikan atau untuk mengoperasikan jaringan komputer termasuk internet. Dan yang terakhir ada keuntungan dan kekurangan. Jadi di model OSI keuntungannya itu model yang lebih terstruktur dan komprehensif, memudahkan pemahaman dan analisis jaringan, mendukung interoperabilitas antar perangkat dari vendor berbeda. Sementara kekurangan model OSI, model yang lebih kompleks dan abstrak, tidak selalu praktis dalam implementasi jaringan, kurang fleksibel untuk perubahan teknologi baru. Sementara untuk model TCP atau IP, keuntungannya itu model yang lebih sederhana dan praktis, mudah diimplementasikan dan digunakan dalam jaringan nyata, serta lebih fleksibel untuk perubahan teknologi baru. Untuk kekurangan model TCP/IP, kekurangannya itu model yang kurang terstruktur dan komprehensif, sulit untuk dipahami dan dianalisis dibandingkan model OSI. Dan yang terakhir, kurang mendukung untuk interoperabilitas antar perangkat dari vendor yang berbeda.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.